Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atoillah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ijarah dan dasar hukum ijarah. Yang pertama, pengertian ijarah. Ijarah secara bahasa berarti upah atau imbalan. Karena itu, lafaz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan. Dalam arti luas bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda. Sedangkan menurut istilah, beberapa ulama mendefinisikan. Yang pertama, ulama Hanafiyah mendefinisikan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Dan yang kedua, ulama Syafi'iyah mendefinisikan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Dan yang ketiga, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Pengertian ijarah dalam buku karangan Muhammad, ijarah atau sewa adalah memberi penyewa kesempatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa akad ijarah identik dengan sewa menyewa. Namun demikian, dalam ijarah kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Secara harfiah, al-ijarah bermakna jual beli manfaat dan juga merupakan makna istilah syar'i al-ijarah. Bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang. Dan yang kedua, dasar hukum ijarah. Hukum ijarah sahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan ma'qud alaih, sebab penukaran atau hanya dengan kemanfaatannya. Adapun hukum ijarah rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari akad yang sebelumnya. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat, akan tetapi jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaannya atau perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya. Dasar-dasar hukum ijarah dalam Al-Quran adalah Al-Quran, Al-Sunnah, dan Al-Ijma'. Terdapat dalam surah At-Halaq ayat 6 yang artinya, dan jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Al-Qasas 2. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Kinanti Zainuddin. Saya dari Perbankan Syariah 5, NIM E2019-1235. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu tentang ijarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan ijarah. Yang pertama yaitu rukun dan syarat ijarah.
Yang pertama, syigot ijaroh, yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad atau berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Yang kedua, pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa, pemberi jasa, dan penyewa atau penggunaan jasa. Yang ketiga, objek akad ijaroh adalah manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah. Yang kedua adalah ketentuan objek ijaroh. Yang pertama, objek ijaroh adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa. Dan yang kedua, manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Yang ketiga, manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan atau tidak diharamkan ya. Dan yang keempat, kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Yang kelima, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk dalam jangka waktunya, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi identitas. Dan yang keenam, manfaat harus dikenali secara spesifikasi sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah atau ketidaktahuan yang akan menimbulkan sengketa. Yang ketujuh, sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada bank. Yang kedelapan, pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa atau manfaat lain dari jenis yang sama dengan objek kontrak. Dan yang ketiga, terakhir, jenis barang atau jasa yang dapat disewakan. Yang pertama, barang modal seperti barang modal yaitu aset tetap. Misalnya seperti bangunan, ruko, kantor, gedung, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, barang produksi, yaitu mesin, alat-alat berat, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, barang kendaraan transportasi, darat, laut, dan udara. Dan yang terakhir, jasa untuk membayar ongkos seperti uang sekolah, uang kuliah, tenaga kerja, transportasi, hotel, angkutan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, standar akuntansi keuangan transaksi ijaroh dan contoh ijaroh dalam kehidupan sehari-hari. Standar akuntansi keuangan memiliki beberapa hal, antara lain A. Karakteristik. Karakteristik transaksi ijaroh yaitu 1. Ijaroh adalah akad sewa-menyewa antara pemilik dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. 2. Pemilik objek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas ijaroh untuk menghindari resiko kerugian, jumlah, ukuran, dan jenis objek sewa harus jelas. B. Manfaat dan resiko. Manfaat dari transaksi ijaroh untuk bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Adapun resiko yang mungkin terjadi dalam ijaroh yaitu 1. Default, artinya nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja. 2. Rusak, yaitu aset ijaroh rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaannya bertambah. 3. Berhenti, artinya nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut. Selanjutnya, contoh ijaroh dalam kehidupan sehari-hari. Pak Heri ingin mencari rumah kontrakan dengan alasan ingin bekerja di kota Pasuruan dengan biaya 20 juta per tahun di daerah perumahan sejahtera. Lalu Pak Heri bertemu dengan Pak Anggi yang merupakan pemilik rumah yang akan disewakan serta melihat kondisi rumah secara detail. Setelah itu, Pak Heri sudah yakin bahwa isi dari rumah Pak Anggi itu bagus dan nyaman. Pak Anggi melakukan kesepakatan dengan Pak Heri serta meyakinkannya, dan Pak Heri menerimanya untuk menyetujui bahwa akan mengontrak rumah tersebut. Pak Heri mendapatkan manfaat, yaitu menempati rumah dan memanfaatkan semua isi rumah yang ada. Sedangkan Pak Anggi mendapatkan manfaat dengan menerima bayaran uang sewa dari Pak Heri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurang materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.